Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang udah hadir. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut saya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan najis dan penjelasannya. Di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan anak-anak si bani Maliki radhiyallahu an qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu khallan qala la akhrajahu Muslimun wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang khamar yang dijadikan cuka. Khamar itu ini minuman keras. Beliau menjawab tidak boleh. Dan terus dari Anas bin Malik radhiyallahu an dia berkata ketika perang Khaibar Rasulullah SAW memerintahkan Abu Thalha untuk memberitahukan kepada orang-orang Quraisy. Lalu dia menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai ahliyah, bukan yang liar. Jadi karena itu najis. Jadi kalau makan daging keledai peliharaan itu nggak boleh gitu ya, karena najis. Terus dimengerti. Terus dari Amr bin Kharijah radhiyallahu an dia berkata saat berada di Nabi Muhammad SAW berkhutbah di hadapan kami dan beliau di atas untanya. Ketika itu air liur unta beliau itu mengalir ke atas pundak, jadi air liurnya itu jatuh ke pundak sini. Nah terus Rasulullah SAW mencuci sperma yang menempel di baju, lalu beliau melaksanakan sholat dengan menggunakan baju tersebut. Ketika itu Aisyah radhiyallahu an kata dia melihat bekas bagian baju yang dicuci. Jadi nggak apa-apa pakai baju yang udah kena itu, cuman asal dicuci atau dikerok-kerok pakai kuku. Terus, nah ini lagi. Dari Abu Sam radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda bekas kencing bayi perempuan itu harus dicuci dan bekas kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikan air. Jadi kalau misalnya karena air kencing gitu ya dari bayi gitu ya, dari anak bayi, kalau perempuan itu harus dicuci. Tapi kalau dari bayi laki-laki itu cukup dipercikin air aja. Terus bajunya dipakai sholat itu nggak apa-apa. Terus kalau untuk dari darah haid nih, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an berkenaan dengan darah haid yang menempel di baju Nabi SAW bersabda, keriklah lalu gosok dan siramlah, kemudian sholatlah dengan baju tersebut. Jadi kalau misalnya kena darah haid gitu ya, jangan panik ya, itu cukup digosok terus disiram, kemudian dipakai sholat nggak apa-apa. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Suatu ketika Khawlah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika darah haid itu tidak bisa hilang? Terus beliau menjawab, kamu cukup menyiramnya dan bekasnya tidak memudaratkanmu. Jadi cukup disiram aja. Nah, terus dari untuk bab yang berikutnya saya akan membahas tentang wudhu. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asuqa ala ummati la amartuhum bibisiwa kima'a kulli wudu. Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Imam Bukhari menyebutkan status hadis ini mu'alaq. Mu'alaq itu adalah satu perawi atau lebih yang dianggap lemah pada awal periwayatan hadis. Jadi itu juga kan disebutkan seandainya tidak memberatkan umatku gitu ya. Jadi kalau nggak memberatkan itu ya dilakuin nggak apa-apa.
dapat pahala gitu kan, nggak dilakuin juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus dari Humran bahwasanya Utsman radhiyallahu an meminta bejana berisi air untuk berwudu, kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi ini urutan wudu ya. Pertama itu mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian kumur-kumur, terus mengisap air ke hidung, lalu mengeluarkannya. Jadi benar itu kalau itu ada agak diisap gitu ya, masuk air hidung agak diisap gitu, kayak lagi berenang. Setelah itu dia membasuh mukanya 3 kali, terus membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri 3 kali. Lalu mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, dan kaki kiri sampai mata kaki dengan jumlah yang sama. Setelah itu dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti itu. Wudunya Rasulullah itu diambil juga dari Utsman radhiyallahu anhu. Terus dari Ali radhiyallahu an berkenaan dengan sifat wudu Nabi SAW, dia berkata beliau mengusap kepala 1 kali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa dengan sanad yang sahih. Bahkan At-Tirmizi mengatakan bahwa di sini yang paling sahih pada bab ini, jadi mengusap kepala sekali itu enggak masalah gitu. Terus caranya Nabi berwudu itu, Rasulullah SAW mengusap kepala beliau, mulai mengusap dengan kedua tangan dari bagian depan ke bagian belakang kepala. Jadi dari depan sini nih pakai kedua tangan gitu ya, maksudnya belakang sampai belakang. Nggak cuma cipik-cipik gini doang depan ya. Terus beliau mulai mengusap dari bagian depan kepala sehingga mengusapkan kedua tangan hingga tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya pada tempat semula. Terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah mencelupkan tangannya ke bejana hingga dia mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Jadi kalau ada yang ketiduran tuh jangan langsung ke bak air gitu ya, nggak tahu tangannya ngayap kemana gitu kan. Jadi cuci tangan dulu gitu. Terus dari Lafid bin Sobiro radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah wudhu, gosoklah sela-sela jari, dan baguskanlah ketika mengisap air ke hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Puasa ya, nggak boleh. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat umatku akan datang dalam keadaan anggota wudu bercahaya karena bekas air wudu. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Terus dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW menyukai mendahulukan yang kanan, baik ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan segala urusan. Jadi mau apa-apa kanan dulu ya. Dari wudhu juga dari bagian yang kanan. Oke, jadi saya rasa penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi